Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk teman sajak dimanapun Anda berada. Selamat bergabung di ruang edukasi lensa pajak bersama saya, Suryani. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa mulai tahun pajak 2025, seluruh pemenuhan kewajiban perpajakan termasuk di dalamnya untuk melaporkan SPT tahunan, baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan usaha, itu wajib melaporkan SPT-nya menggunakan platform Kortex. Nah, pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi kepada seluruh teman sajak dimanapun Anda berada, bagaimana caranya untuk melaporkan SPT tahunan PPh wajib pajak badan yang menggunakan tarif PPh final 0,5% sesuai PP 55 tahun 2022 atau biasa disebut dengan PPh final UMKM. Baik, rekan sajak sekalian, sebelum kita login ke akun Kortex dan melaporkan SPT tahunan PPh badannya, ada yang perlu kita siapkan terlebih dahulu, yaitu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan apa saja yang perlu kita siapkan untuk melaporkan SPT tahunan PPh badan? Yang pertama adalah laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi dari kegiatan usaha yang kita laksanakan. Yang kedua, kita perlu menyiapkan data laporan posisi keuangan atau neraca. Yang ketiga, apabila kita memiliki aset tetap, maka kita juga wajib membuat daftar aset tetap dan perhitungan penyusutan secara fiskal. Dan yang terakhir, karena kita menggunakan tarif PPh final 0,5% sesuai dengan PP nomor 55 tahun 2022, di mana pembayaran pajaknya dilakukan setiap bulan dengan cara membayar PPh final 0,5% dari total peredaran usaha setiap bulan, maka kita akan membuat daftar jumlah penghasilan bruto dan pembayaran PPh final yang kita lakukan setiap bulan, mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Dan ini harus dilakukan untuk setiap tempat kegiatan usaha. Jadi kalau untuk badan usaha kita memiliki lebih dari satu tempat kegiatan usaha, maka daftar ini harus dibuat sebanyak jumlah tempat kegiatan usahanya. Namun di dalam kasus yang akan kita bahas ini, hanya ada satu tempat kegiatan usaha, sehingga ada satu saja daftar jumlah penghasilan bruto dan pembayaran PPh final untuk tahun 2025. Apabila data laporan keuangan sudah siap dan tersedia, maka selanjutnya kita bisa login ke akun orang pribadi yang ditunjuk sebagai PIC, wakil atau kuasa dari wajib pajak badan tersebut untuk melaporkan SPT-nya. Jadi untuk login ke Kortex, kita bukan login ke akun badan usahanya, tapi kita harus login ke akun orang pribadi yang sudah ditunjuk untuk melaporkan SPT PPh badannya tersebut ya. Jadi untuk ID pengguna kita masukkan dengan NIK dari wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk, lalu masukkan kata sandinya. Setelah kita memasukkan kata sandi, masukkan juga kode acak yang tersedia, lalu klik login. Selanjutnya, setelah kita berhasil login ke akun orang pribadi, maka kita akan melakukan impersonate untuk memilih akun wajib pajak badan yang akan kita penuhi kewajiban perpajakannya atau kita laporkan SPT PPh badannya ya. Nah, di sini di bagian kanan atas di pemilihan akun yang muncul nama kita sebagai orang pribadi, kita klik saja tanda panah drop down-nya, lalu kita pilih nama wajib pajak yang akan kita laporkan SPT-nya. Setelah kita melakukan impersonate, pastikan muncul notifikasi di bagian atas berupa you are currently impersonating user dari nama wajib pajak badan yang kita pilih. Selanjutnya, semua yang kita lakukan di dalam Kortex ini akan mengacu ke pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak yang sedang kita pilih ini. Baik, sekarang kita mulai untuk proses pelaporan SPT-nya. Langkah pertama, di bagian menu, kita klik menu surat pemberitahuan SPT.
Berikutnya kita pilih submenunya adalah surat pemberitahuan SPT. Tunggu proses. Berikutnya di bagian menu SPT ini kita klik menu buat konsep. Berikutnya ada 3 step yang harus kita lakukan. Pertama adalah memilih jenis pajak karena kita mau melaporkan SPT tahunan PPh Badan, maka kita klik PPh Badan. Berikutnya kita klik lanjut. Lalu di bagian 2 kita pilih periode pelaporannya. Di bagian jenis periode SPT kita pilih SPT tahunan. Selanjutnya di bagian periode dan tahun pajaknya kita pilih Januari sampai dengan Desember 2025. Kita klik lanjut. Pada step 3 kita pilih model SPT-nya yaitu normal karena sebelumnya kita belum melaporkan SPT-nya ya. Ini untuk pelaporan pertama di tahun 2025. Klik buat konsep SPT. Muncul notifikasi sukses untuk membuat konsep SPT-nya, maka konsep SPT untuk PPh Badan tahun pajak 2025 sudah muncul di tab konsep SPT. Selanjutnya pada konsep SPT yang sudah kita buat tersebut, kita klik lihat, kita klik menu lihat atau edit untuk mulai mengisi formulir SPT PPh wajib pajak badan. Nah, untuk cara atau teknis pengisian formulir SPT PPh Badan di Cortex tentu berbeda dengan tata cara pengisian SPT PPh Badan menggunakan formulir yang sebelum Cortex ini. Jadi sebelum Cortex kita kan melaporkan SPT PPh Badan menggunakan e-form ya, e-form. Di mana ketika kita menggunakan e-form PDF, cara pengisiannya itu kita dimulai dengan mengisi lampiran terlebih dahulu. Jadi kita isi lampiran 6, lampiran 5, 4, 3, 2, 1, baru kita melengkapi formulir induk SPT-nya. Nah, tapi kebalikannya di Cortex untuk pelaporan PPh Badan, kita memulainya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di tab induk. Ya, nanti di tab induk ini ada cukup banyak pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, jawaban kita pada pertanyaan-pertanyaan yang ada di tab induk ini yang akan menentukan formulir lampiran mana yang harus kita isi. Ya, jadi secara default ketika kita membuat konsep SPT, tidak semua lampiran dimunculkan di dalam formulir SPT ini, tapi disesuaikan dengan kebutuhan dan jawaban-jawaban kita, ya. Nah, secara default dia akan muncul 3 tab terlebih dahulu ya, yaitu tab formulir induk, lampiran 2 untuk daftar kepemilikan, dan lampiran 11B untuk perhitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Nah, sedangkan untuk lampiran-lampiran lainnya akan muncul otomatis ketika kita sudah menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan formulir tersebut ya. Oke, baik kita mulai saja untuk pengisian di formulir induknya ya. Di formulir induk bagian header yang pertama kita lihat tahun pajak, status dan periode pembukuan pastikan sudah sesuai dengan tahun dan periode pembukuan yang akan kita laporkan. Ini terisi otomatis berdasarkan isian kita pada saat kita membuat konsep SPT. Nah, kebetulan di Cortex hanya baru tersedia 1 tahun untuk tahun pertama yaitu 2025. Nah, berikutnya kita mulai memilih metode pembukuan atau metode pencatatan yang digunakan oleh perusahaan. Di sini ada 2 pilihan, stelsel accrual atau stelsel kas ya. Accrual basis atau cash basis sebagai metode pembukuan kita. Nah, umumnya perusahaan menggunakan accrual basis atau stelsel accrual. Nah, selanjutnya kita klik posting SPT untuk menarik data-data yang berhubungan dengan pelaporan SPT tahunan PPh Badan kita ya. Berikutnya kita mulai menjawab beberapa pertanyaan ya. Kita mulai dari bagian A dulu, di bagian induk identitas wajib pajak. Ini secara default sudah terisi berdasarkan data pada profil Cortex kita masing-masing. Nah, berikutnya di bagian induk bagian B.
Induk bagian B ada dua pertanyaan, yang keduanya berhubungan dengan informasi laporan keuangan. Yang pertama adalah sektor usaha laporan keuangan pada lampiran 1. Nah, di sini kita diminta untuk memilih perusahaan kita bergerak di bidang apa, karena nanti akan menentukan jenis formulir laporan keuangan yang harus kita input ke dalam Cortex, ya. Nah, misal di sini kita lihat ada pilihan manufaktur, dagang, jasa, bank konvensional, atau lainnya. Tapi ketika jenis sektor usaha kita tidak ada di dalam pilihan pada bagian B1 ini, maka kita bisa memilih sektor umum, ya. Sektor umum ini formulirnya kurang lebih sama seperti perusahaan dagang. Nah, berikutnya pertanyaan yang kedua, apakah laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik? Untuk kasus kita yang akan kita praktekkan, laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik. Nah, ketika kita menjawab bagian B1, sektor usaha, maka di bagian atas akan otomatis muncul formulir, ya. Karena tadi kita memilih sektor usahanya adalah umum, maka formulir lampiran 1 yang harus kita isi itu adalah data rekonsiliasi laporan keuangan bentuk sektor usaha umum. Beda kalau misalnya kita di sini memilihnya sektor manufaktur, ya, maka di lampiran satunya yang muncul bukan L1A, tapi L1B berupa formulir untuk perusahaan sektor manufaktur, seperti itu, ya. Jadi pastikan ketika kita memilih jenis sektor usaha itu disesuaikan dengan jenis usaha masing-masing. Nah, ada dua cara untuk kita menyelesaikan SPT tahunan PPh Badan ini. Yang pertama, kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di formulir induk seluruhnya. Nanti kan otomatis lampiran-lampiran yang dibutuhkan akan muncul. Misalnya L1, L2, L3, L4, L5, dan seterusnya. Karena kita sudah menjawab secara lengkap. Tapi kalau misalnya kita mau mengerjakan bertahap, step by step, kita bisa mengisinya setelah menjawab pertanyaan, muncul formulir, kita lengkapi dulu formulirnya. Nah, kalau saya di sini menggunakan cara yang kedua, yaitu kita jawab pertanyaan, ketika muncul lampiran yang harus kita lengkapi, baru kita isi. Ya, supaya apa? Supaya memudahkan kita formulir mana sih yang sudah kita isi atau belum, ya. Karena tadi di poin B1 kita memilih sektor umum, maka di bagian lampiran 1A kita mulai mengisi data laporan laba rugi, laporan neraca, dan rekonsiliasi fiskal untuk akun-akun yang ada di laporan laba rugi, ya. Jadi di Cortex ini kalau di formulir sebelumnya, kita kan hanya memasukkan transkrip laporan keuangan, laba rugi, dan neraca. Sedangkan koreksi fiskal kita lakukan itu di lampiran 1, ya. Nah, sekarang di Cortex ini, rekonsiliasi fiskal, akun-akun mana saja yang dikoreksi, itu langsung kita lakukan di L1 ini, ya. Di bagian A, L1A, kita bisa mengisi data laporan laba rugi. L1B kita mengisi data laporan neraca, ya. Apa yang kita isi di sini ini adalah sesuai dengan laporan laba rugi dan laporan neraca perusahaan masing-masing. Nah, tentunya template laporan keuangan masing-masing perusahaan kan berbeda-beda, ya. Begitu juga dengan penggunaan akunnya yang beragam antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sedangkan di Cortex, template laporan keuangannya itu sudah baku, ya. Jadi kita tidak bisa menambahkan atau menghapus akun-akun yang tidak digunakan oleh kita, menambah akun-akun yang ada di perusahaan kita tapi tidak ada di L1 ini, itu tidak bisa. Jadi ini adalah template default-nya. Maka sangat penting bagi kita, misalnya pertama kita mau mengisi laporan laba rugi. Sangat penting bagi kita untuk membuat namanya mapping.
mapping akun yang ada di laporan laba rugi ke SPT. Nah, itu sih sebenarnya untuk memudahkan saja. Jadi contoh misalnya di sini di laporan laba rugi ada akun penjualan bersih senilai sekian. Nah, akun penjualan bersih ini ke dalam SPT itu akan masuk ke dalam komponen laba rugi bagian apa gitu. Itu untuk memudahkannya. Berikut juga untuk harga pokok penjualan di laporan laba rugi kita udah buat perhitungan nih. Ada persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir, dikurangi lagi dengan penyesuaian persediaan, dapatlah angka harga pokok penjualan. Nah, ini juga harus kita lakukan mapping. Ya, persediaan awal ke dalam SPT nanti akan masuk ke dalam komponen apa, yaitu komponen harga pokok penjualan masuk ke dalam item persediaan awal. Pembelian masuk ke pembelian dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan beban usaha. Beban usaha di dalam laporan laba rugi kita tentu biayanya sangat beragam, berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sedangkan di Cortex kita bisa melihat untuk beban usaha itu sudah default hanya terdiri dari gaji, imbalan kerja, beban transportasi, penyusutan, sewa, bunga, sehubungan dengan jasa, royalti, pemasaran, entertain, dan umum dan administrasi lainnya. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, di bagian ini kita tidak bisa menambah, tidak bisa juga mengurangi item-item yang ada di dalam laporan template SPT. Maka kita harus melakukan mapping, ya. Jadi dari akun-akun beban usaha yang kita miliki di dalam perusahaan, kita mapping akun ini masuk ke dalam komponen mana, akun ini masuk ke dalam komponen mana, dan seterusnya. Contoh misalnya, ada biaya iklan, ada biaya forwarder. Ini karena ini merupakan jasa ya, kita bisa mapping atau mengelompokkan biaya-biaya tersebut ke dalam kelompok beban sehubungan dengan jasa. Di akun perusahaan kita ada biaya gaji, tunjangan THR. Nah, dia identik ke dalam kelompok gaji, tunjangan, bonus, honorarium, THR, dan sebagainya. Nah, jadi kita perlu melakukan mapping seperti ini. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita. Ya, untuk mempermudah kita ketika kita melakukan pengisian ke dalam template Cortex ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Tadi di laporan laba rugi kita ada akun penjualan bersih. Nah, penjualan bersih ini berarti kita masukkan ke dalam penjualan domestik. Tapi disesuaikan lagi ya. Berarti kan di Cortex ini memisahkan antara penjualan domestik dan penjualan ekspor. Berarti kita lihat di data penjualan kita, customer kita itu apakah ekspor atau jual dalam negeri. Nah, kalau dalam kasus ini penjualannya semuanya ke domestik. Berarti kita bisa masukkan ke sini ya. Nilai komersialnya itu adalah 1.747.983.231 dari total nilai penjualan komersial di dalam laporan laba rugi ini. Apakah ada yang masuk ke dalam non-objek pajak? Jika ada, kita isi di sini. Dalam kasus kita tidak ada. Apakah ada yang dikenakan PPh final? Jawabannya iya. Seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan yang dikenakan tarif PPh final 0,5% itu seluruhnya dikenakan PPh final. Ya, jadi nanti secara fiskal di akhir tahun pendapatan ini tidak lagi dihitung pajaknya karena sudah dikenakan pajak yang bersifat final. Penyesuaian fiskal positif kita klik 0, penyesuaian fiskal negatif juga 0, kode penyesuaian tidak ada karena kita tidak melakukan penyesuaian di sini, lalu kita klik simpan. Ya, jadi data yang sudah kita input, data laporan keuangan yang sudah kita input, ini sudah include dengan rekonsiliasi fiskal. Jadi data penjualan sebesar 1,7 miliar ini dikoreksi negatif karena merupakan penghasilan yang dikenakan pajak final sebesar yang sama, sehingga secara fiskal nilai penjualan kita adalah 0 untuk perhitungan PPh
tahunan badannya. Jadi dia tidak dikenakan pajak lagi atas penghasilan dari penjualan yang sudah dikenakan PPh final 0,5%. Nah, berikutnya di data soal kita tidak ada retur dan potongan penjualan. Kita bisa mengisi data berikutnya yaitu data harga pokok penjualan. Nah, di soal kita harga pokok penjualan, nilai pembeliannya kita bisa masukkan ke sini. Kita klik edit pada akun pembelian. Dari nilai pembelian ini apakah ada yang dikoreksi fiskal atau tidak? Jawabannya adalah seluruhnya dikoreksi positif. Jadi seluruh pendapatan kita kan sudah dikenakan PPh final. Maka menurut ketentuan perpajakan, biaya untuk menagih, memelihara, dan memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final juga harus dikoreksi positif. Sehingga secara fiskal nanti bebannya tidak ada lagi yang diakui ya. Jadi kita masukkan ke penyesuaian fiskal positif sebesar nilai yang sama. Nah, di kode penyesuaiannya kita klik saja final ya. Kita pilih ini. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final. Sehingga nanti nilai secara fiskalnya untuk pembeliannya menjadi 0. Kita klik simpan. Oh ya, ini tidak boleh ada yang kosong ya. Jadi kalau koreksi negatifnya itu tidak ada, kita harus mengisinya dengan angka 0. Klik simpan. Nah, berikutnya kita mengisi biaya pengangkutan. Kita lihat di laporan laba rugi kita apakah ada biaya pengangkutan, tidak ada. Beban operasional lainnya juga tidak ada. Persediaan awal ya, kayak persediaan awal kita lihat di soal. Persediaan awal nilainya ada 302.027.015. Nah, kita masukkan di nilai komersialnya, persediaan awalnya 302.027.015. Seluruhnya kita lakukan koreksi positif ya, sehingga nilai fiskalnya menjadi 0. Kode penyesuaian fiskalnya sama seperti tadi ya, FPO 11, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final. Jika sudah, kita klik simpan. Berikutnya adalah dikurangi persediaan akhir. Nah, di soal kita juga ada data persediaan akhir ya. Cuma persediaan akhirnya tidak boleh diinput dalam keadaan minus, tetap kita masukkan dalam keadaan positif ya. Nah, angka ini akan kita pindahkan ke bagian nilai komersial di persediaan akhir. Nah, persediaan akhir ini kita koreksi negatif seluruhnya, ya. Kita koreksi negatif seluruhnya dengan kode penyesuaiannya sama seperti tadi ya, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Oke. Nah, terakhir di laba rugi kita ada yang namanya penyesuaian persediaan. Penyesuaian persediaan senilai 25. Penyesuaian persediaan kita bisa masukkan ke sini aja ya, beban operasional lainnya di kelompok harga pokok penjualan. Nah, untuk penyesuaiannya kita masukkan ke dalam penyesuaian fiskal negatif ya. Penyesuaian fiskal negatif nilainya adalah 25, kodenya sama seperti tadi, FPO 11. Oke. Kalau kita sudah mengisi bagian HPP seluruhnya, kita bisa melakukan cross check terlebih dahulu apakah inputan data komersial kita nih, nilai komersial sudah sesuai dengan laporan laba rugi kita atau belum. Lihat nilai penjualan bersihnya, ini harus sama dengan data laporan keuangan kita. Ini ya, 1747983 281 udah sesuai. Nilai HPP-nya yaitu 1.043.551.950. Sama ya.
Sehingga laba kotornya adalah 704.431.281. Berarti data di kolom nilai komersial kita sudah sesuai. Nah, secara fiskal laba kotornya adalah 0 karena seluruh penghasilan kita dikenakan pajak yang bersifat final. Nah, berikutnya untuk pendapatan usaha lainnya di soal kita tidak ada. Langsung kita mengisi data beban usaha. Nah, beban usaha tadi kita sudah membuat mapping ya, membuat mapping dari laporan laba rugi ke SPT. Nah, ini untuk beban usaha yang pertama itu adalah gaji, tunjangan, bonus, honorarium, THR, dan sebagainya. Nah, kita kalau sudah membuat mapping seperti ini, kita tinggal menjumlahkan saja saldo akun-akun yang masuk ke dalam kelompok gaji, tunjangan, bonus, honorarium, THR, dan sebagainya. Nah, di soal kita, data akun laporan laba rugi yang masuk ke dalam komponen gaji totalnya adalah 79.055.100. Oke, kita masukkan ke sini, kita klik edit, masukkan nilai komersialnya. Jangan lupa dikoreksi positif seluruhnya. Koreksi negatifnya diisi 0 dan kode penyesuaian fiskalnya kita masukkan seperti biasa final. Kita klik simpan. Berikutnya kita lihat beban imbalan kerja lainnya. Di kertas kerja mapping kita apakah ada? Ternyata tidak ada ya. Tidak ada mapping akun kita yang berhubungan dengan beban imbalan kerja lainnya. Beban transportasi kita cek, tidak ada juga beban transportasi. Beban penyusutan kita cek harusnya ada karena perusahaan punya aset tetap ya. Oke. Beban penyusutan ada satu akun ya, penyusutan inventaris kantor. Kita masukkan cara yang sama, klik edit pada akun beban penyusutan dan amortisasi, masukkan nilai komersialnya, masukkan nilai yang sama di bagian penyesuaian fiskal positif. Untuk penyesuaian fiskal negatifnya 0. Nah, berikutnya adalah kita pilih jenis kode penyesuaian fiskalnya. Oke, simpan. Nah, berikutnya biaya sewa. Kita cek lagi di laba rugi kita yang sudah di mapping. Ada satu biaya sewa, nilainya 60 juta. Kita masukkan, edit. Di nilai komersial masukkan 60 juta. Penyesuaian fiskal positif 60 juta, negatif 0. Kode penyesuaiannya sama seperti tadi, ketik saja final. Klik simpan. Pastikan di nilai komersialnya 0. Nah, berikutnya biaya bunga. Di hasil mapping kita tidak ada biaya bunga. Biaya sehubungan dengan jasa ada ya. Tadi biaya sehubungan dengan jasa hasil mapping kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 akun. Ada 4 akun yang bisa digunakan, yang bisa dimasukkan ke dalam kelompok biaya sehubungan dengan jasa. 1, 2, 3, 4. Oke, nah totalnya 49.534.995. Kita masukkan di nilai komersial, masukkan nilai yang sama di bagian koreksi positif, koreksi negatif 0, masukkan kode penyesuaian fiskalnya adalah final, pastikan nilai fiskalnya 0, klik simpan. Nah, berikutnya beban penurunan nilai tidak ada, royalti tidak ada, pemasaran promosi tidak ada, beban entertain tidak ada, beban umum dan administrasi lainnya tidak ada, beban usaha lainnya di soal kita ada. Beban usaha lainnya ini tinggal kita jumlahkan saja akun-akun yang menurut kita itu masuk ke dalam kategori beban usaha lainnya. Totalnya kita pindahkan ke dalam akun beban usaha lainnya. Masukkan nilai yang sama di bagian penyesuaian fiskal positif, isi 0 di penyesuaian fiskal negatif, isi kode penyesuaian fiskalnya dengan FP
11, klik simpan. Oke, berarti untuk beban usaha sudah kita input. Nah, sekarang kita lakukan cross check lagi. Kita cek jumlah beban usaha yang sudah kita input ke dalam Cortex, apakah sudah sama dengan laporan laba rugi yang sudah kita buat. 409.844.649. Kita cek ya di laporan laba ruginya. 409.844.649. Oke, jika sudah sama, berikutnya kita akan masukkan informasi mengenai data pendapatan non-usaha. Pendapatan non-usaha kita lihat aja di laporan laba rugi kita ya. Di laporan laba rugi kita ada pendapatan, ada juga beban di luar usaha. Nah, pendapatan di luar usaha di sini ada satu, yaitu pendapatan jasa giro atau pendapatan bunga bank. Sedangkan biaya di luar usaha ada selisih kurs dan biaya administrasi bank. Nah, sekarang kita mau memasukkan nih pendapatan jasa giro ke dalam Cortex. Dia masuk ke dalam pendapatan non usaha. Ini ada yang spesifik ya, pendapatan bunga. Kita klik edit, masukkan nilai komersialnya, non objek pajaknya 0, dikenakan PPh final karena pendapatan bunga merupakan penghasilan yang dikenakan pajak final dengan tarif 20%. Nilai penyesuaian fiskal positifnya kita isi 0, penyesuaian negatifnya juga sama 0. Untuk nilai fiskalnya pastikan terisi 0 juga. Oke, kita klik simpan. Nah, berikutnya untuk beban non-usaha. Tadi beban non-usaha di soal kita ada dua ya, yaitu laba atau rugi. Rugi selisih kurs untuk renminbi dan China Yuan dan biaya administrasi bank. Sekarang kita mau jumlahkan aja totalnya. Kita masukkannya tidak dalam keadaan minus ya, jadi di sini saya reverse terlebih dahulu. Nah, untuk laba rugi, selisih kurs, dan juga beban administrasi bank, di bagian beban non-usaha, kita bisa memasukkannya ke bagian ini, beban non-usaha lainnya. Kita klik menu edit, masukkan senilai yang tadi sudah kita input, masukkan penyesuaian fiskal positifnya dengan nilai yang sama, negatifnya 0, kode penyesuaian fiskalnya, itu adalah FPO 11. Simpan. Oke. Nah, berarti sekarang untuk laporan laba rugi komersial dan sudah kita lakukan rekonsiliasi fiskal, kita cek dan kita pastikan kembali apakah sudah sesuai. Laba rugi sebelum pajaknya yaitu 284.616.134. 284.616.134 sudah sesuai ya. Oke, jika sudah sesuai berarti kita bisa melanjutkan untuk mengisi data laporan posisi keuangan. Nah, jadi setelah kita mengisi data laporan laba rugi, pastikan kembali ya laba rugi sebelum pajak dan ini nilai komersialnya. Kalau untuk perusahaan yang dikenakan pajak final 0,5%, nilai fiskalnya itu harus menunjukkan angka 0 ya. Karena kita tidak ada lagi dikenakan pajak di akhir tahun. Sudah cukup membayar 0,5% setiap bulan. Oke. Nah, berikutnya untuk mengisi bagian laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, ini juga sama ya. Di neraca kita harus mengisi data akun-akun yang ada di dalam laporan neraca kita dipindahkan ke formulir yang sesuai dengan template Cortex ya. Nah, di sini saya tidak membuat mapping karena akunnya juga tidak terlalu banyak ya. Jadi saya pindahkan langsung saja. Yang pertama adalah untuk akun bank. Untuk akun bank kita masukkan di sini ke kas dan setara. Berikutnya ada akun persediaan. Kita pindahkan ke bagian persediaan. Berikutnya lagi ada piutang usaha. Kita asumsikan piutang ini semuanya kepada pihak ketiga. Piutang usaha pihak ketiga.
Berikutnya ada sewa dibayar di muka ya. Sewa dibayar di muka kita bisa memasukkannya ke bagian biaya dibayar di muka. Nah, berikutnya ada PPN lebih bayar. PPN lebih bayar kita bisa memasukkannya ke dalam aset lancar lainnya saja karena nanti PPN lebih bayar ini dapat dikompensasikan untuk kewajiban atau utang PPN di periode berikutnya ya. Nah, sedangkan untuk piutang lainnya, ini kita bisa masukkan ke dalam piutang lain. Piutang lainnya ya, piutang lainnya pihak ketiga. Berikutnya ada dua yang belum masuk, yaitu uang muka pembelian dan PPN lebih bayar. Ini kita gabung saja karena tidak ada akun yang spesifik untuk uang muka pembelian. Jadi kita masukkan ke dalam aset lancar lainnya. Oke, nah berikutnya kalau kita mau cross check apakah inputan kita sudah sesuai dengan laporan kita atau belum, kita bisa cek di jumlah aset lancarnya. 1.267.037.903. Kita bisa lihat di sini 1.267.037.904. Nah, ini hanya karena pembulatan ya. Nanti kita cek lagi di total bawahnya, di total aset dan liabilitas ekuitasnya. Oke, nah berikutnya di bagian aset tetap kita masukkan inventaris kantor. Inventaris kantor di bagian aset tidak lancar masuk ke dalam komponen ini, aset tetap lainnya. Nilai akumulasinya, akumulasi penyusutannya itu tinggal kita masukkan, tapi dalam keadaan positif nilainya ya. Jadi tidak perlu kita masukkan minus lagi, karena itu rumusnya defaultnya sudah mengurangi nih, dikurangi. Oke, berarti untuk bagian aset sudah kita input seluruhnya. Total asetnya adalah 1.272.429.064. 1.272.429.064. Sudah sesuai ya. Nah, berikutnya kita mulai mengisi bagian liabilitas dan ekuitas. Nah, kita lihat di soal. Liabilitasnya yang pertama ada utang usaha. Kita asumsikan utang usahanya itu seluruhnya kepada pihak ketiga. Maka kita masukkan ke dalam komponen utang usaha pihak ketiga. Nah, berikutnya ada uang muka penjualan. Uang muka penjualan kita cek uang muka penjualan apakah ada item khusus untuk uang muka penjualan. Tidak ada ya, karena tidak ada. Kita masukkan saja ke bagian liabilitas jangka pendek lainnya. Berikutnya yang ketiga ada utang pajak. Utang pajak bisa kita masukkan di komponen utang pajak. Oke. Nah, berikutnya adalah di bagian ekuitas. Ekuitas ini ada modal. Modal pemegang saham kita masukkan nilainya ada 600 juta. Modal saham 600 juta. Nah, berikutnya ada tambahan modal di setor, tidak ada. Nah, laba ditahan periode lalu ditambah dengan laba ditahan periode saat ini, laba ditahan periode lalu ditambah laba ditahan periode berjalan, itu jumlahnya kita masukkan ke dalam komponen laba ditahan. Jadi di Cortex untuk laba ditahan itu merupakan penggabungan antara laba periode yang sebelumnya ditambah dengan periode saat ini ya. Nah, di sini kita cek lagi antara jumlah aset dengan jumlah liabilitas ekuitas itu nilainya harus sama. Nah, di sini ada selisih satu ya, itu biasanya karena komponen pembulatan saja. Ya, karena kan kalau di Excel kita ada desimal, angka desimal, sedangkan di Cortex tidak mengenal angka desimal. Nah, ini mungkin kita lengkapi saja ke bagian laba ditahan supaya sama ya. Oke, jika sudah kita klik simpan konsep untuk pengisian formulir lampiran 1A. Selanjutnya, jika sudah selesai mengisi lampiran 1A, maka kita kembali ke tab induk dan mulai mengisi bagian berikutnya. Berikutnya kita akan mengisi bagian C. Bagian C
Apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final? Nah, pertanyaan ini adalah berkaitan dengan apakah penghasilan kita dikenakan PPh final berdasarkan PP 55 tahun 2022. Nah, untuk kasus kita jawabannya adalah ya, karena memang kewajiban pajak untuk wajib pajak ini yaitu PPh final 0,5%. Nah, jika kita menjawab ya pada bagian C1A, maka kita diminta untuk mengisi lampiran 5. Kita kembali lagi scroll ke bagian atas, maka akan muncul L5 yang harus kita lengkapi. Di bagian L5 ini akan muncul data berupa alamat tempat kegiatan usaha. Nah, data ini tidak perlu kita isi karena sudah otomatis berdasarkan profil akun dari wajib pajak badan yang ada di Cortex. Nah, kebetulan untuk kasus yang kita bahas ini hanya ada satu tempat kegiatan usaha. Nah, dari satu tempat kegiatan usaha ini, kita diminta untuk mengisi rekapitulasi peredaran bruto dan juga data pembayaran pajak PPh final 0,5% yang sudah dilakukan pembayaran. Nah, untuk data pembayaran sudah otomatis nih terisi ya teman-teman pajak. Ini sudah terisi otomatis bulan Januari, WP sudah menyetorkan PPh final 0,5% sebesar 168.517 dan seterusnya. Jadi untuk data pembayaran kita tidak perlu input lagi karena secara sistem sudah otomatis terisi. Tinggal kita mengisi data peredaran usahanya. Caranya adalah di bagian B, untuk tempat kegiatan usaha yang pertama ini kita klik edit, ya, kita klik edit. Lalu kita masukkan satu persatu peredaran usaha dari mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kembali lagi ke penjelasan saya di awal bahwa ketika kita akan lapor SPT PPh Badan bagi wajib pajak yang dikenakan tarif final 0,5%, salah satu data yang perlu kita siapkan adalah ini. Data daftar jumlah penghasilan bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP nomor 55 tahun 2022. Nah, data penjualan ini kita akan masukkan satu persatu ke dalam Cortex ya. Januari, kalau kita udah punya data Excel-nya, tinggal di copy saja ya. Maret, dan seterusnya lakukan cara yang sama sampai dengan bulan Desember. Oke, nah jika sudah selesai mengisi data peredaran bruto, peredaran usaha dari Januari sampai dengan Desember, kita klik simpan, maka akan terisi otomatis di bagian B. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk peredaran usaha bulan Januari 33 juta sekian, maka PPh terutangnya adalah 168.517. Sudah dilakukan pembayaran dengan cara disetor sendiri sebesar 168.517. Tidak ada pemotongan PPh final yang dipungut atau dipotong oleh pihak lain sehingga selisih antara PPh terutang dan PPh yang dibayar itu adalah 0. Nah, kita harus memastikan bahwa di bagian selisih ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember harus terisi 0. Jadi artinya semua PPh terutangnya sudah dilakukan pembayaran. Nah, kalau misalnya kita belum melakukan pembayaran, maka kita harus melaporkannya membayarnya terlebih dahulu karena
kita tidak bisa lapor kalau PPh-nya belum disetorkan. Oke, jika sudah, kita simpan konsep. Jika sudah, berikutnya kita kembali lagi ke lampiran induk dan kembali menjawab pertanyaan di bagian C. Apakah penghasilan wajib pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final? Jawab iya. Apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? Nah, ini kita harus identifikasi dari laporan laba rugi kita. Apakah ada penghasilan lain yang bersifat final selain dari peredaran usaha yang dikenakan tarif 0,5% tersebut? Contohnya apa? Misalnya, kita punya ruangan disewakan kepada badan usaha lain, lalu badan usaha lain itu memotong PPh final pasal 4 ayat 2 atas penghasilan sewa ruangan tersebut. Maka itu kan merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final. Maka kita harus jawab ya. Selanjutnya apalagi contoh dari penghasilan yang dikenakan PPh final? Misalnya adalah pendapatan bunga ya, pendapatan bunga bank atau pendapatan jasa giro. Nah, di dalam laporan laba rugi kita ada pendapatan bunga ya. Coba kita lihat ya. Di laporan laba rugi ini ada pendapatan bunga sebesar 14.807. Penghasilan ini merupakan objek PPh final pasal 4 ayat 2. Maka kita harus menjawab iya. Ya, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final? Jawabannya iya. Ketika kita menjawab ya, berikutnya kita diminta mengisi lagi lampiran 4. Kita buka lampiran 4. Nah, di sini di bagian A penghasilan yang dikenakan PPh final sudah otomatis terisi. Yang pertama ini adalah PPh final 0,5% ya, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final berdasarkan PP 55 tahun 2022. Nah, di sini kita edit aja. Jangan dihapus ya, kita edit. Nah, tinggal kita memasukkan jumlah peredaran usahanya. Nah, jumlah peredaran usahanya, jumlah penghasilannya kita ambil dari sini. Dari total peredaran bruto Januari sampai dengan Desember, lalu kita masukkan jumlahnya di sini. Tarifnya berapa? Kita masukkan 0,5%. Sehingga PPh terutangnya adalah 8.739.915. Sudah sesuai dengan PPh yang sudah kita setorkan. Kita klik simpan. Nah, berikutnya kita klik add atau tambah untuk mengisi penghasilan final yang lainnya, yaitu yang kedua, yaitu berupa pendapatan bunga bank. Nah, untuk pendapatan bunga bank, kita harus mengisi NPWP pemotongnya dulu. Nah, kebetulan di dalam soal kita, pendapatan bunga banknya itu diterima dari Bank BCA. Ya, ini saya sudah menyiapkan NPWP Bank BCA, kita masukkan di sini, enter saja. Ya, nah objek pajaknya kita cari saja ketik bunga. Nah, nanti kita cari yang cocok ya. Nah, misalnya di sini bunga tabungan dan bunga deposito yang ditempatkan dalam negeri yang dananya bersumber selain dari devisa hasil ekspor. Nah, kita pilih yang itu. Jumlahnya adalah 14.807. Nah, untuk tarifnya yaitu 20%, sehingga PPh yang terutang adalah 2.961. Klik simpan. Nah, di soal kita tidak ada lagi penghasilan yang dikenakan pajak final. Kita klik simpan konsep. Kembali lagi ke tab induk. Cek lagi ke bagian C untuk pertanyaan berikutnya. Apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Nah, untuk soal kasus kita tidak ada. Maka kita bisa lanjut untuk mengisi bagian D. Pada bagian D, penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak untuk wajib pajak yang dikenakan PPh final 0,5% ini harus terisi 0. Kecuali kalau kita sedang melaporkan SPT PPh badan yang dikenakan tarif umum sesuai dengan pasal 17. Nah,
Angka 0 ini tidak bisa diisi ataupun tidak bisa diubah ya, karena isian dari poin D4 ini terisi otomatis berdasarkan data L1A, yaitu data rekonsiliasi laporan keuangan. Ya, dia ngambilnya dari sini ya, dari laporan laba rugi yang sudah dilakukan rekonsiliasi fiskal, maka nanti nilai fiskalnya untuk penghasilan neto fiskalnya itu ngambil dari angka laba rugi sebelum pajak di bagian kolom yang paling kanan, yaitu nilai fiskal. Ya, karena di sini terisi 0, ya, sudah sesuai rekonsiliasinya, maka di bagian D1 itu juga akan terisi 0. Ya, karena memang untuk PPh final 0,5% di akhir tahun tidak akan ada lagi pembayaran pajaknya karena sudah bersifat final 0,5% setiap bulan. Nah, sedangkan untuk poin 5 sampai dengan poin 10 kita abaikan saja karena semuanya juga inaktif, tidak bisa kita pilih ya. Nah, untuk bagian nomor 11, D11 tarif pajak, ini wajib diisi, maka kita pilih saja tarif fasilitas sebagaimana pasal 31E. Kita pilih saja itu. Nah, berikutnya kita lihat di bagian E. Ya, di bagian E ini adalah pengurang PPh terutang. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri atau dipotong, dipungut oleh pihak lain? Jadi misalnya, dalam tahun berjalan kita sudah dilakukan pemotongan pajak oleh pihak lain seperti misal ada PPh 23, PPh 22. Nah, kalau ada, maka untuk wajib pajak yang dikenakan pajak final 0,5%, kredit pajak tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pengurang. Ya, kenapa? Karena penghasilan kita seluruhnya sudah dikenakan pajak final. Kalau ada bagaimana? Maka jika ada bukti potong dari pihak ketiga yang tidak dapat kita kreditkan secara peraturan, maka kita harus menghapusnya dulu dari lampiran 3 ya. Jadi kalau kita jawab ya, nanti akan muncul L3, lampiran 3 itu kita hapus dulu. Karena itu kredit pajaknya tidak dapat diakui sebagai pengurang PPh terutang. Oke, nah berikutnya adalah angsuran PPh pasal 25. Jadi selama tahun berjalan, selama tahun 2025, apakah perusahaan sudah melakukan angsuran PPh pasal 25, angkanya akan terisi otomatis by system. Jadi tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah, untuk kasus kita 0, memang tidak ada angsuran PPh pasal 25, untuk wajib pajak PPh final 0,5%. STP-nya juga 0, lalu akan ada pertanyaan berikutnya, apakah wajib pajak memperoleh fasilitas mengurang PPh badan? Ini abaikan saja. Nah, berikutnya di bagian F, PPh kurang atau lebih bayar, maka otomatis akan terisi 0. Ya, jadi untuk wajib pajak yang dikenakan pajak final 0,5%, PPh-nya itu harus 0 di akhir tahun. Informasi rekening abaikan. Nah, berikutnya untuk perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan, di sini kita jawab saja tidak. Apakah wajib pajak merupakan wajib pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan perhitungan angsuran PPh pasal 25? Jawab tidak. Nah, berikutnya untuk di bagian H, pernyataan transaksi. Di bagian pernyataan transaksi, nanti teman sajak bisa membacanya secara detail, tapi di sini abaikan saja ya. Abaikan saja, tidak ada yang perlu diisi. Termasuk di dalamnya ada keterangan nih di 21E, apakah wajib pajak membebankan biaya penyusutan dan atau amortisasi secara fiskal, kita tetap jawab tidak. Karena biaya penyusutannya tidak diakui secara fiskal. Biaya penyusutan di dalam laporan laba rugi kita memang ada. Ya, ada beban penyusutan. Tapi beban penyusutan ini kan kita koreksi positif. Kenapa? Karena penghasilan kita sudah dikenakan pajak final. Maka seluruh biaya-biaya yang terjadi harus dilakukan koreksi positif. Jadi tidak kita mengakui biaya penyusutan secara fiskal. Oke, nah selanjutnya di bagian lampiran. Nah di bagian lampiran ini ada yang wajib kita upload minimal 1, yaitu adalah laporan keuangan. Laporan keuangan
Selain laporan keuangan, ini nanti teman sajak bisa baca ya, jika memang ada yang perlu diupload. Tapi dalam kasus ini PPh final 0,5% yang wajib diupload hanya 2. Yang pertama adalah laporan keuangan ya, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan juga yang ketiga adalah daftar penghasilan bruto dan pembayaran PPh final. Nah, yang terakhir kita juga bisa mengupload dokumen lainnya ya. Dokumen lainnya berupa apa? Berupa di sini saya melampirkan bukti pembayaran PPh final 0,5% selama 1 tahun, Januari sampai dengan Desember. Oke. Jika sudah, berikutnya kita pastikan jika memang tidak ada lagi perubahan yang kita lakukan di dalam SPT kita dan kita merasa pengisian kita sudah sesuai dengan peraturan, maka di bagian pernyataan ini kita berikan tick mark dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Nah, berikutnya kita melengkapi isian dari jabatan si penandatangan SPT. Nah, biasanya itu bisa diisi oleh direktur, atau bisa juga diisi oleh kuasa dari wajib pajak, atau juga bisa diisi oleh wakil dari wajib pajak itu sendiri. Ya, kayak di sini misal kita isi adalah wakil dari wajib pajak. Kita bisa klik simpan konsep kalau memang kita masih ragu untuk melaporkan, tapi kalau kita sudah yakin SPT-nya itu sudah sesuai, sudah benar, tidak ada perubahan lagi, maka kita tinggal klik bayar dan lapor. Kita klik bayar dan lapor, tunggu konfirmasi berupa sukses, jadi kita sudah sukses menyimpan laporan SPT tahunan PPh Badan, maka nanti berikutnya akan ada konfirmasi notifikasi berupa pemberitahuan. Dalam hal terdapat pemeriksaan atas tahun pajak ini, diperlukan penyesuaian angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dalam surat ketetapan pajak. Bla bla bla, nanti teman sajak bisa baca secara detail. Nah, kalau misalnya notifikasinya sini sudah kita baca dan sudah kita pahami, kita klik close aja. Kita close, tunggu proses. Nanti kalau misalnya pelaporannya berhasil, maka nanti konsep SPT yang kita buat tadi akan berpindah dari SPT konsep, dari konsep SPT menjadi SPT yang dilaporkan. Ya. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi kata sandi penandatangan berupa pasprase, ya pasprase yang sudah kita pernah daftarkan sebelumnya. Nah, pasprase di sini adalah pasprase wajib pajak PIC yang mengimpersonet kewajiban perpajakan dari perusahaan yang sedang kita laporkan ini. Oke, jika sudah kita memasukkan kata sandi penandatangannya, maka kita klik konfirmasi tanda tangan. Tunggu proses, ada notifikasi pasprase korek. Pasprasenya sudah benar. Nah, ada notifikasi berikutnya adalah kita sudah sukses untuk mensubmit laporan SPT tahunan badan. Nah, selanjutnya konsep SPT yang sudah kita buat tadi, dia sudah berpindah ke tab SPT dilaporkan. Ini PPh Badan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2025. Kalau kita mau melihat kembali inputan dari SPT PPh Badan yang sudah pernah kita buatkan tersebut, kita bisa klik lihat tanda mata di sini ya, kita klik lihat, maka kembali lagi ke formulir SPT yang sudah kita isi tadi, ya. Namun jika kita mau mencetak SPT-nya, kita klik dokumen permintaan. Nah, untuk saat ini, untuk pencetakan SPT secara sistem Cortex itu memang belum bisa. Jadi kita tunggu saja sampai dengan SPT PPh Badannya berubah, berubah menunya menjadi warna merah ini. Jadi kalau misalnya sudah berubah warna merah, berarti sudah kita bisa unduh file SPT-nya. Jadi sementara yang penting kita pastikan bahwa SPT ini sudah pindah ke tab SPT dilaporkan.
Oke, baik. Sekian penjelasan dari kami ya, dari Lensa Pajak untuk bagaimana melaporkan SPT tahunan PPH wajib pajak badan yang menggunakan tarif PPH final 0,5% menggunakan Cortex. Sampai ketemu lagi di video edukasi berikutnya. Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat untuk teman sajak seluruhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.